Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1401. Sebuah taksi meluncur ke tempat parkir di seberang Maplewood Cafe. Sopirnya adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu yang mengenakan topi. Dia membuka tanda istirahat, menyalakan rokok, dan mengawasi orang-orang yang lewat di seberang melalui jendela. Orang-orang keluar masuk kafe. Seorang pria berjas dan berdasi keluar dari kafe dengan tas tangan hitam di bawah lengannya. Dia tampak seperti seorang elit yang bekerja di gedung perkantoran terdekat dan meluangkan waktu untuk datang ke kafe minuman. Kopi memberikan semangat. Setelah pria itu keluar dari kafe, dia berhenti sejenak, melihat sekeliling lalu berjalan lurus menuju tempat sampah yang tidak jauh dari situ. Dia tidak ingin membuang sampah, tetapi dia membungkuk dan mengobrak-abrik tempat sampah seperti seorang tunawisma. Perilakunya sama sekali tidak sesuai dengan pakaiannya. Segera, dia menemukan ponsel yang ditinggalkan itu dari tempat sampah dan menggunakannya untuk memanggil ulang panggilan yang baru saja dia lakukan. Tidak ada orang di dalam. Setelah panggilan tersambung, pria itu berkata dengan cepat. "Bodoh, kamu mungkin ketahuan, cepat keluar dari sana." Suara omelan terdengar di telepon. Pria itu buru-buru menutup telepon, melihat sekeliling lagi, melemparkan teleponnya ke tempat sampah lagi, dan pergi dengan cepat. Klik. Pengemudi bertopi bebek sedang fokus pada pintu kafe di seberang dan pejalan kaki yang datang dan pergi. Tiba-tiba dia mendengar pintu belakang dibuka dan berkata dengan tidak sabar, "Maaf, saya istirahat sekarang. Ambil mobil lain." "Pipe, sepertinya kamu tidak percaya padaku." Pipa adalah julukan dari tukang jointer. Lian tetap masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Siapa sangka kalau pengemudi di depannya yang berpenampilan seperti paman dari keluarga Lin itu ternyata adalah penghubung sebuah organisasi rahasia. Mendengar suara Lian, Duan Tong menggoyangkan jarinya, dan puntung rokok di antara kedua jarinya jatuh ke tanah di sepanjang pintu mobil. Mengikutinya, sebuah tangan berpura-pura menyentuh pinggangnya dengan santai, tetapi matanya tertuju pada kaca spion mobil. Dia melihat Lian sedang memegang pistol dengan peredam di tangannya. Batuk. Pipe terbatuk ringan dan berusaha bersikap sealami mungkin. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi orang-orang di industri kita harus berhati-hati. Aku hanya takut terjadi kecelakaan." "Kecelakaan? Apa maksudmu?" Lian bertanya. Pipa itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah berat dalam segala aspek. "Dan, Anda harus tahu bahwa situasi Anda saat ini sangat berbahaya, dan bahaya ini akan merugikan orang lain. Sejujurnya, saya harus menyerah pada Anda saat ini dan tidak mengambil risiko menghubungi Anda. Tapi aku masih di sini, tahukah kamu apa artinya ini? Itu artinya aku mempercayaimu. Tentu saja saya harus berhati-hati berdasarkan kepercayaan ini. Ini kedengarannya masuk akal. Tapi apakah Ang Li akan mempercayainya?" Pria berjas yang baru saja pergi kembali, dan tas kulit di tangannya digantikan oleh koran. Hanya dengan mengganti barang-barang kecil di tangannya, mudah bagi orang untuk melupakan bahwa dia pernah muncul di sini sebelumnya. "Berkendara," perintah Lian. Yandong tidak menanyakan tujuan Lian, dan tanpa ragu-ragu, dia menyalakan mobil dan melaju ke lalu lintas. Bip, bip. Ketika saya ragu-ragu untuk masuk, mobil di belakang saya tiba-tiba berhenti dan membunyikan klakson beberapa kali, membuka jendela depannya dan mengumpat. Episode yang tidak disengaja ini langsung menarik perhatian pria berjas itu. Senyuman aneh muncul di bibir Lian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pipa tembakau menggunakan mobil di belakang untuk memperingatkan anak buahnya? "Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Jika Anda melakukan hal seperti ini lagi lain kali, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Petik 2. Ang Li memperingatkan. Ada bekas keringat dingin di dahi Yan Duo, dan dia sedikit takut. Dia seharusnya tidak melakukan trik apapun di depan Lian. Bagaimana tindakan seperti itu bisa luput dari pandangannya? Jernih. Pipa itu menjawab dengan lembut dan bertanya. "Kemana kita akan pergi?" "Belok kiri ke depan," perintah Lian. Taksi ini akan menjadi incaran pria berjas tersebut, jadi setelah mobil berbelok di tikungan, Ang Li menghentikan mobilnya dan bertanya kepada seorang tunawisma di pinggir jalan, "Apakah Anda punya SIM?" "SIM? Tuan, apakah menurut Anda saya pemilik barang itu?" tanya pria tunawisma itu. "Kalau begitu, apakah kamu ingin bersenang-senang?" kata Ang Li sambil mengulurkan tangan dan menepuk taksi. Gelandangan itu bertanya dengan sedih, "Tuan, apakah Anda bercanda?" "Tidak, aku serius," Liang berkata sambil mengeluarkan sejumlah uang tunai dari dompetnya, sedemikian rupa sehingga tunawisma itu rela melakukan apapun demi uang itu. "Selama Anda mengendarai mobil ini di sekitar lingkungan sekitar, uang itu menjadi milik Anda. Jangan khawatir, karena mobilnya tertabrak, Anda tidak bertanggung jawab sama sekali." "Ya ampun, sepertinya aku pasti sedang bermimpi." Tunawisma itu bergegas mengambil uang tunai dari tangan Lian, lalu tidak sabar untuk duduk di kursi pengemudi. Dia sudah lama ingin mencoba mainan besar ini. Di bawah bimbingan sederhana Ang Li, Trem sudah menguasainya. Agak gila, tapi dia berhasil membawa taksi itu ke jalan raya. "Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang?" tanya pipa tembakau.
Lian melirik SUV Mercedes-Benz yang diparkir di pinggir jalan dan berkata sambil tersenyum, menurutku kamu bisa mencuri mobil, kan? Yandong mengikuti pandangan Lian dan berjalan ke depan tanpa mengajukan keberatan. 10 detik, kemampuanmu sangat bagus. Ang Li memuji bahwa ia mampu membobol kendaraan lintas alam Mercedes-Benz dengan fungsi anti pencurian yang sangat baik dalam waktu 10 detik. Keterampilan mencuri mobil pipe jelas merupakan yang terbaik. Masuk ke dalam mobil, ambil kursi penumpang. Kali ini Ang Li memilih menyetir sendiri. Setelah mobil dinyalakan, Lian memerintahkan lagi, oke, buka bajumu sekarang. Buka bajumu. Yandong memandang Lian dengan heran. Lian tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa menjamin bahwa Anda tidak membawa alat pelacak? Selain itu, Anda juga membawa senjata, bukan? Ini untuk keuntungan semua orang. Yan Duan terlihat agak jelek, tapi dia harus menuruti instruksi Lian karena Lian mengoperasikan kemudi dengan satu tangan dan memegang pistol di tangan lainnya, dengan moncong mengarah ke bagian vitalnya. Mereka semua. Pipe bertanya dengan agak ragu. Ya, semuanya. Lian berkata dengan pasti. Pipe tidak punya pilihan selain melepas semua pakaiannya, termasuk celana dalamnya, dan mengikuti instruksi Ang Li untuk melemparkannya keluar jendela bersama dengan senjatanya. Kini pipa telanjang itu hilang sama sekali dari bawah hidung laki-lakinya. Sekarang kita bisa bicara, kenapa kamu mengkhianatiku? Lian bertanya. Astaga. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu, dan aku bahkan tidak pernah mempunyai gagasan seperti itu. Pipe berteriak ketakutan, dan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dia mengangkat tangannya dan bersumpah. Benarkah? Lian mencibir. Sumpah itu hanya digunakan untuk menipu gadis kecil bodoh, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mempercayainya? Bab 1402. Puff. Lian menarik pelatuknya, dan dengan suara pelan, ada lubang berdarah di kaki kiri pipa. Ah! Pipa itu menjerit kesakitan, menekan lukanya dengan kedua tangan, dan berteriak dengan suara yang agak tajam, sialan. Kenapa kamu tidak membunuhku saja dan menembak kepalaku? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan mati begitu saja sebelum aku mendapatkan jawabannya. Lian berkata dengan dingin. Yan Duo merasa merinding. Dia telah menerima pelatihan ketat dan yakin bahwa dia dapat menahan penyiksaan dan memeras pengakuan bahkan jika dia jatuh ke tangan musuh. Tapi yang duduk di sebelahnya adalah Lian. Dia lebih menakutkan dari musuh dan akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Di tangan Ang Li, kematian adalah semacam kelegaan. Brengsek. Pipa itu mengumpat lagi, lalu berteriak keras. Iblis, kamu adalah iblis. Apakah aku seburuk itu? Lian bertanya dalam hatinya, tapi di permukaan masih bertanya dengan dingin, apakah kamu siap menanggung siksaan iblis? Mata pipa tembakau tertuju pada pekerjaan di kaki kirinya. Meski tangannya ditekan kuat-kuat, darah tetap mengalir dari jari-jarinya ke kursi. Lengket dan sangat tidak nyaman untuk diduduki. Jika aku melepaskan tanganku, kehilangan darah akan semakin cepat, dan aku akan segera meninggalkan dunia ini. Sangat mudah untuk menghentikan pendarahan. Lian tiba-tiba mengatakan sesuatu. Keringat mengucur di dahi Pipe. Ya, menghentikan pendarahan itu mudah. Jika Ang Li tidak ingin dia mati, mustahil dia mati kehabisan darah. Mata Yandong beralih ke pistol di tangan Lian lagi. Jika dia mengambil pistolnya, dia akan menarik pelatuknya dan kematian akan mudah. Saya jamin meskipun Anda ditembak 3 kali, Anda tidak akan mati, kata Lian lagi. Pipanya bergetar, dia tahu kemampuan menembak Lian. Belum lagi 3 tembakan, bahkan 30 tembakan, dia bisa menghindari titik vital dengan akurat dan tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Selama Anda tidak mati, pendarahannya mudah dihentikan. Kesabaranku terbatas, sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Suara Lian menjadi semakin dingin, seperti monster yang siap ditelan kapan saja. Keringat di dahi tembakau semakin deras, giginya terkatup rapat, dan jantungnya berdebar kencang. 2 detik kemudian, pipa tembakau menyerah, menghela napas dan berkata, sejujurnya, saya sama sekali tidak ingin membunuhmu, itu hanya perintah. Mengapa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah bersentuhan dengan pipa tersebut, Ang Li telah memulihkan banyak ingatan pemilik aslinya dan mengetahui bahwa organisasi misterius yang diikuti oleh pemilik asli agak mirip dengan agen. Status pemilik asli dalam organisasi mata-mata ini tidaklah rendah. Ia dianggap elit atau jagoan. Banyak tugas yang tampaknya mustahil telah diselesaikan oleh pemilik aslinya. Kamu harus menanyakan hal ini pada dirimu sendiri. Pipe mengertakkan gigi dengan ekspresi mengeluh. Oke. Saya sedikit terluka sebelumnya, jadi saya tidak mengingat beberapa hal dengan jelas. Jadi jangan buang waktu lagi dan sebaiknya jelaskan secara detail. Lian berkata dengan tenang. Apakah kamu terluka? Yandong sangat terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata seolah itu wajar. Ya, bahkan bagimu, tidak mudah untuk keluar hidup-hidup di lingkungan seperti itu. Cedera adalah hal yang normal, jika tidak, Anda tidak akan menipu kematian Anda, bukan? Lian tidak menjawab, tapi hanya menunjuk ke pipa untuk terus berbicara. Saya tidak tahu masalah apa yang Anda timbulkan di tempat lain, tapi di sini kita harus memulai misi terakhir Anda. Apakah Anda benar-benar tidak mempunyai kesan sama sekali? Yandong memandang Lian dan bertanya ragu-ragu.
Melihat Lian tidak menjawab, pipa tembakau mengeluh dan berteriak, sialan. Anda seharusnya mendengarkan saya dan pergi setelah barang dikirim ke tujuan, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda melakukan kesalahan besar, Anda membuka paket dan mengambil isinya, itulah mengapa organisasi ingin menyingkirkan Anda. Mengemas. Lian mengerutkan kening, seolah dia ingat bahwa dia telah mengirimkan sesuatu dan juga pergi ke kantor polisi. Ada sesuatu di dalam paket itu, tapi Lian tidak mengingatnya. An, dengarkan aku, selama kamu mengembalikan barang-barang itu, organisasi dapat mempertimbangkannya kembali. Anda telah berbuat banyak untuk organisasi, mereka harus mempertimbangkannya. Yandong berkata ragu, mungkin dia hanya ingin lebih dekat dengan Ang Li. Apa hubungannya masalah ini dengan polisi? Lian tiba-tiba bertanya. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak ingat ini. Yandong berteriak dengan ekspresi berlebihan, lalu melihat Lian tampak seperti tidak mengingat apapun, lalu berkata. Sejujurnya, saya tidak tahu apa hubungannya masalah ini dengan polisi. Singkatnya, Anda kehilangan kendali setelah mengambil isi paket tersebut. Dia tidak hanya membunuh banyak orang kita, dia juga menumpahkan darah di kantor polisi. Ya Tuhan, Anda membunuh semua polisi di seluruh kantor polisi, dan akhirnya meledakkan tempat itu. Dia membantai sebuah kantor polisi. Apakah pemilik aslinya keterlaluan? Lian sedikit terkejut. Pantas saja polisi jadi gila mencarinya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Apakah itu ada hubungannya dengan isi paket? Masuk akal jika pemilik aslinya adalah agen yang sangat baik. Dia harus benar-benar mematuhi peraturan organisasi dan tidak boleh membuka paket. Apa yang membuatnya membuka bungkusan itu, apa yang ada di dalam bungkusan itu, dan mengapa dia menjadi begitu kejam? Lian mengerang pelan. Mungkin dia terlalu banyak berpikir, dan kepalanya tiba-tiba sakit. Mencicit. Mobil hampir kehilangan kendali, dan Lian buru-buru meraih kemudi dengan kedua tangannya. Pipa tembakau terkejut dan bertanya dengan gugup, kamu baik-baik saja. Lian menoleh dan melotot. Matanya merah darah, seperti binatang buas yang hendak memakan manusia. Mungkin saya harus pergi ke kantor polisi dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Tidak. Semua orang di kantor polisi tewas, dan pemilik aslinya mengebom tempat itu. Bahkan jika mereka kembali, mereka pasti tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Pertanyaannya sekarang paket itu, apa isinya? Di mana? Dilihat dari perkataan pipa tembakau, isi bungkusan itu pasti disembunyikan atau dimusnahkan oleh pemilik aslinya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya mengembalikannya. Di mana barangnya? Lian tidak dapat memikirkannya sejenak dan tiba-tiba bertanya, KG, apa hubungannya masalah ini dengan KG? Mengapa orang-orang mereka ingin membunuhku? KG, apakah kamu memprovokasi mereka? Saya tidak tahu, saya bersumpah akan hal itu. Jika Anda bisa memberi saya sedikit waktu, saya mungkin bisa membantu Anda menemukan beberapa petunjuk. Saya masih memiliki beberapa koneksi dengan KG, jadi mereka harus memberi saya sedikit perhatian. Yandou memaksakan senyum dan mengatakan bahwa menurut pendapatnya, selama dia masih berharga, Lian tidak akan pernah membunuhnya. Yang paling bisa aku minta darimu adalah melakukan satu panggilan telepon. Lebih baik jangan mengecewakanku, kata Lian setelah ragu-ragu. Bab 1403. Ang Li mengikat pipa di dalam mobil, keluar dari mobil dan memasuki supermarket untuk membeli beberapa barang. Saya membeli ponsel, pakaian, topi, makanan dan air, serta beberapa peralatan sederhana namun diperlukan, dan kembali ke mobil setelah check-out. Luka di kaki pipa tembakau telah dibalut hanya oleh Lian, namun darah masih mengalir keluar. Barang-barang yang dibeli Lian berisi obat untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama dia menghentikan pendarahan pada pipa, membalutnya kembali, dan kemudian melemparkan pakaiannya ke pipa. Pakailah. Pipe adalah laki-laki, tapi dia merasa malu telanjang, jadi dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Makan sesuatu. Lian melemparkan makanan dan air ke dalam pipa lagi. Pipanya terlalu banyak mengeluarkan darah, jadi harus ditambahkan sedikit gula dan garam, kalau tidak dia akan pingsan meski dia belum mati. Pipe tidak menolak dan melahap makanan dan airnya. Kamu hanya punya satu kesempatan, sebaiknya jangan disia-siakan. Lian menyerahkan ponsel yang baru saja dibelinya. Biarkan aku memikirkannya. Yandong mengambil telepon dan menutup matanya untuk memikirkannya dengan hati-hati. Setelah beberapa detik, dia membuka matanya dan dengan cepat memutar nomor telepon. Didi. Sepertinya tidak ada seorang pun di ujung telepon. Telepon berdering selama 30 detik dan tidak ada yang menjawab. Yandou memandang Lian dengan gugup. Saat dia mengira panggilan itu akan sia-sia, dia akhirnya tersambung, tetapi pihak lain tidak berbicara. Jason, aku Smith di Paris, ingat. Teriak pipa tembakau mendesak seolah-olah dia takut pihak lain akan menutup telepon. Ujung telepon yang lain tampak ragu-ragu, dan setelah 2 detik dia berkata dengan tidak sabar, Smith. Tidak ada Jason di sini, dan saya tidak kenal Smith. Jangan lakukan ini. Saya dalam masalah sekarang dan membutuhkan bantuan Anda. Demi kasih Tuhan, tolong bantu saya. Aku bersumpah, aku tidak akan mengganggumu meskipun aku punya kesempatan sedikit pun. Sungguh, kumohon. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati. Petik 2. Pipe berkata dengan nada memohon. Ada keheningan di ujung telepon selama beberapa detik, lalu dia berkata, oke.
Saya sangat sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda mengatakannya dengan cepat. Yandong menghela napas lega, lalu berkata dengan penuh semangat, Jason, kamu kenal Ang Li, kan? Dia adalah orang saat ini, dan banyak organisasi menginginkan nyawanya. Ya, itu termasuk saya. Namun kali ini saya mencari Anda tentang KG. Mengapa KG membunuhnya? Lian. Orang di ujung telepon ragu-ragu dan mengeluh. Sial, jika aku tahu ini tentang pria itu, aku tidak akan pernah menjawab panggilanmu, tentu saja. Ya, pipa itu tersenyum canggung dan mengikuti khotbah. Kamu sudah menerimanya kan? Tolong bantu aku kali ini saja dan cari tahu tujuan KG, oke? Oke, tapi kamu tidak bisa bilang kamu mendapat kabar itu dariku. Ditambah lagi, saya mengenakan biaya $1 juta untuk layanan saya. Berkhotbah di ujung telepon yang lain. 1 juta. Jason, kamu merampok seseorang. Teriak Pipe, merasa seperti sedang ditipu. Sebuah cibiran datang dari telepon, apakah menurutmu begitu? Kalau begitu kamu bisa mencari orang lain dan saya jamin kamu akan mendapatkan jawabannya. Jangan lakukan ini. Baiklah. 1 juta adalah 1 juta, kapan Anda bisa memberi saya kabar? Tanya pipa tak berdaya. Pergi ke pertanian di luar kota 1 jam lagi dan kita akan bertemu di sana, perintah Smith dan menutup telepon. Pipa tembakau memiringkan kepalanya dan memandang Lian, dan berkata sambil meringis, kamu sudah mendengarnya, kami membutuhkan 1 juta. $1 juta untuk mendapat tip. Asalkan bernilai uang, tidak mahal. Namun Ang Li tak berniat membayar uang jutaan itu. Terutama tidak. Dia memintamu untuk bertemu, kan? Lian berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mau memberinya uang. Wajah pipa tembakau menjadi jelek. Lian tersenyum dan berkata, jika kamu punya uang, aku tidak keberatan kamu membayarnya. Oke, terserah kamu, jawab Yantong tanpa daya. Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, menyalakan mobil dan melaju menuju pertanian di luar kota. Lian menghentikan mobilnya ketika dia masih berada 1 kilometer dari pertanian. Ya Tuhan, apa yang kamu inginkan? Tidak perlu melakukan ini. Aku bersumpah, aku tidak akan main-main. Petik 2. Pipe berteriak lagi dan lagi. Ang Li tidak menghiraukannya, memasang bom di pipa, memasang kamera pengintai di mobil, lalu memasang topi di kepala pipa. Sudah hampir waktunya, ayo pergi ke peternakan. Yandong tahu bahwa Lian tidak mempercayainya, atau Jason, dan ingin menggunakan dia sebagai umpan. Bisakah kamu memikirkannya lagi? Kamu tidak boleh membuang-buang waktumu. Ang Li menjabat remote control di tangannya dan berkata setelah jeda sebentar, pelan-pelan, atau aku tidak akan bisa mengikutinya. Oke, jawab Pipe dengan suara gemetar, menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan menuju pertanian. Lian mengambil jalan pintas keluar pertanian, bersembunyi di pohon besar, dan memeriksa situasi dengan teleskop. Sepertinya tidak ada yang salah di dalam peternakan, sangat sepi. Menjadi terlalu pendiam bukanlah hal yang baik. Pipa tembakau perlahan-lahan mengemudikan mobilnya ke dalam peternakan, namun tidak turun dari mobil, malah memarkir mobilnya di tempat terbuka dan menunggu. Retakan. Begitu mobil berhenti, sebutir peluru menembus jendela dan mengenai kepala Pipe. Segera setelah itu, tembakan intensif terdengar, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya mengenai badan mobil. Hati Lian mencelos. Benar saja, ini jebakan. Jendela mobil telah hancur total, dan Pipe terlihat terbaring di kursi dengan kepala dimiringkan. 6 pria bersenjata lengkap muncul dari lokasi tersembunyi di sekitar pertanian. Mata duitan. Lian sedikit mengernyit. Orang-orang dengan senjata berat di depannya ini pasti bukan dari KG. Dengan kata lain, pria bernama Jason tidak datang sama sekali. Dia menyewa tentara bayaran untuk mematikan pipa dan membungkamnya. Tidak. Smith pasti tahu bahwa dengan pipa itu, target sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, KG membeberkan kabar tersebut kepada orang lain. Siapa itu? Lian menyadari bahwa semua orang di dunia sepertinya ingin dia mati. Para tentara bayaran berkumpul di sekitar mobil, dan salah satu dari mereka membuka pintu untuk memeriksa, ketika Ang Li menekan alat peledak. Terdengar ledakan yang keras, dan api melesat ke langit dan menyebar ke segala arah, menelan semua tentara bayaran dalam sekejap. Setelah ledakan, Lian bersembunyi di pohon dan tidak bergerak, diam-diam melihat ke pertanian. 2 tentara bayaran cukup beruntung tidak terbunuh. Mereka berguling-guling di tanah untuk memadamkan api di tubuh mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya seolah-olah meminta pertolongan atau melaporkan situasi di sini. Setelah memastikan tidak ada penyergapan lain di pertanian, Ang Li meluncur turun dari pohon, membungkuk dan berlari ke dalam pertanian. Dia pertama-tama membunuh tentara bayaran lainnya yang terluka dengan pistol berperedam, dan kemudian mendatangi tentara bayaran yang memegang telepon dan menempelkan moncong senjatanya ke kepalanya. Jangan bergerak. Lian menggeram, menjatuhkan senjata dari tangan tentara bayaran itu, dan menyeretnya ke belakang bunker. Bab 1404. Siapa yang mengutus Anda? Bunuh aku. Klik. Lian tidak sopan kepada tentara bayaran itu, dia mematahkan salah satu jarinya dan berteriak, siapa? Tentara bayaran itu menjerit kesakitan, tetapi tetap tidak berbicara. Lian langsung mematahkan salah satu jari lainnya.
Setelah 5 kali berturut-turut, Ang Li kehilangan kesabaran. Pihak lain baru saja menelepon. Bala bantuan akan segera tiba. Tidak bijaksana untuk tetap di sini. Engah. Setelah menembak kepala tentara bayaran itu, Lian mengumpulkan mayatnya dan menemukan 2 cerutu dan sekotak korek api di sakunya. Hotel Konde. Nama hotel tercetak jelas di kotak korek api, menandakan bahwa tentara bayaran itu pernah ke sana sebelumnya. Sedangkan untuk Jason, Ang Li menuliskan nomor telepon pihak lain dan meneleponnya menggunakan ponsel tentara bayaran tersebut, namun ternyata nomor tersebut kosong. Jason mengabaikan panggilan telepon sebelumnya, yang diharapkan. Satu-satunya petunjuk untuk menemukannya adalah tentara bayaran. Lian tidak mengambil ponsel tentara bayaran itu. Musuh dapat dengan mudah menemukannya melalui penentuan posisi sinyal ponsel. Membawanya sama dengan membuat dirinya terkena tembakan musuh. Lian bersembunyi di luar pertanian selama setengah jam lagi. Setelah memastikan tidak ada orang lain yang datang, dia bangkit dan pergi, menuju ke Hotel Konde. Konde Hotel adalah hotel bintang 5. Tentara bayaran itu baru saja ada di sini, dan belum dapat disimpulkan bahwa penghubungnya juga ada di hotel ini. Bahkan sekarang, tidak mudah untuk menemukan seseorang di hotel sebesar itu, dan Lian bahkan tidak mengetahui penampilan, nama, tinggi badan, dan informasi lainnya dari orang tersebut. Namun, Ang Li punya caranya sendiri. Setelah memasuki hotel, Lian pertama-tama mengambil mantel dan topi dari mobil penghormatan, lalu mengambil ponsel dari seorang paman berminyak yang hanya peduli melihat wanita cantik. Dia dengan tenang berjalan ke sofa ruang tunggu di lobi dan duduk turun. Dengan santai mengambil majalah untuk menutupi dirinya. Setelah memindai orang-orang di aula, Lian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang telah dihubungi tentara bayaran itu sebelumnya. Setelah beberapa dering, telepon tersambung, dan suara yang kuat terdengar dari dalam. Halo, ini bagian logistik Hotel Konde. Ada yang bisa saya bantu? Departemen Logistik Hotel Konde. Kali ini lebih mudah untuk ditangani. Penghubung tentara bayaran menggunakan identitas ini untuk menutupi dirinya sendiri. Semua rakyatmu telah dibunuh olehku. Tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menyerangmu dan membunuhmu. Lian mengancam. Tuan, Anda pasti menekan nomor yang salah. Jika tidak ada yang memerlukan bantuan saya akan menutup telepon. Suara pihak lain terdengar tidak sabar, salah mengira ini sebagai lelucon. Konde Hotel kan? Tunggu aku akan segera ke sana. Setelah Lian selesai berbicara, dia menutup telepon, berdiri dan mengembalikan teleponnya kepada lelaki tua berminyak yang berdiri di dekat pilar, berpura-pura membaca koran, tetapi sebenarnya mengintip membuka majalah untuk mengamati secara diam-diam. Jika tidak ada kecelakaan, pihak lain pasti akan menemukan ponsel tadi dan mengambil tindakan. Yang harus dilakukan Ang Li hanyalah menunggu di sini dan menunggu ikan mengambil umpan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 penjaga keamanan hotel mendatangi paman berminyak itu, dan kemudian paman berminyak itu pergi bersama penjaga keamanan dengan sangat enggan. Di tengah jalan, seorang pria parubaya berseragam melakukan kontak mata dengan penjaga keamanan. Rupanya pria parubaya ini juga merupakan staf hotel, dan kedua penjaga keamanan tersebut bertindak atas perintahnya. Setelah 2 penjaga keamanan mengantar paman berminyak itu pergi, Lian berdiri dan berjalan menuju pria parubaya itu, mengeluh dalam bahasa Jepang saat dia berjalan, tampak seperti seorang musafir yang tidak puas. Pria parubaya itu sedikit waspada, tapi dia tidak terlalu memperhatikan karena Lian sudah berjalan melewatinya. Ketika dia melihat kembali ke aula, dia tiba-tiba menyadari angin gelap bertiup di belakangnya. Saat dia hendak berbalik, pinggangnya ditekan oleh benda keras, dan hampir di saat yang bersamaan, teriakan dingin datang dari telinganya. Jangan bergerak. Apakah itu orang Jepang? Pria parubaya itu mengerutkan kening, diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh sekarang. Saat ini, dia tidak bisa berbuat banyak dengan pistol menempel di pinggangnya. Sekarang dia hanya bisa berharap orang lain akan menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini dan datang menyelamatkannya. Tuan, apakah Anda salah paham? Atau jika Anda memiliki masalah, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Mendengarkan aksennya, Lian menyimpulkan bahwa pria di depannya adalah pria yang pernah dia ajak bicara di telepon sebelumnya. Sudah kubilang aku akan menemukanmu. Lian mencibir dan mengikuti khotbahnya. Saya tahu Anda menyembunyikan senjata, dan saya juga tahu ada banyak orang Anda di sini. Namun, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabah, saya akan menarik pelatuknya jika saya gugup. Pria parubaya itu mengerutkan kening lagi, nadanya berubah, dan dia mengancam, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah dibiarkan hidup. Aku tahu, jadi aku akan keluar dari sini sebelum menembak. Ayo, kita keluar dan ngobrol. Ang Li menikam pinggang pria parubaya itu dengan pistolnya dan berkata dengan sengaja dalam bahasa Inggris. Tuan, Anda orang yang sangat antusias. Tanpa Anda, akan sangat sulit bagi saya untuk pindah ke sini. Pria parubaya itu mengerutkan kening, ekspresinya agak mirip dengan paman berminyak tadi, tapi dengan enggan memasuki lift di bawah pengawalan Ang Li. Namun, beberapa staf hotel memperhatikan mereka berdua, tetapi mereka semua mengira Lian mengalami masalah, dan pria parubaya itu dengan baik hati membantunya menyelesaikan masalah tersebut.
Ang Li membiarkan lift menuju tempat parkir bawah tanah dan menggunakan kesempatan ini untuk berkhotbah, kamu hanya perlu memberi saya nama, dan saya akan membiarkan kamu hidup. Dalam bisnis kami, tidak mungkin mengkhianati pelanggan Anda, kata pria parubaya itu dengan benar. Lian melihat sekilas ke label nama di dada pria parubaya itu, dan ketika dia melihat John tertulis di atasnya, dia berbicara, John, saya tahu bahwa industri Anda sangat mementingkan reputasi. Namun Anda harus berpikir jernih, jika seseorang meninggal, betapapun bagus reputasinya, tidak akan memberinya keuntungan sepeser pun. Sudut mulut John bergerak-gerak, dan dia jelas sedikit tersentuh oleh Ang Li. Dia lebih peduli pada kehidupan daripada reputasi. Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi, saya tidak akan pernah mengkhianati klien saya. Menggigit. Pintu lift terbuka dan tempat parkir agak gelap. John, saya mengagumi etos kerja Anda dan menghormati pilihan Anda. Baiklah. Sekarang keluarlah dan pilihlah tempat yang lebih baik bagi diri Anda sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Sudut mulut John bergerak-gerak lagi, sedikit menyesali perkataannya. Kamu hanya perantara. Sungguh terhormat mengorbankan dirimu untuk melindungi orang lain. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. John meninggalkan lift di bawah pengawalan Ang Li dan berhenti di sudut yang lebih gelap. Selamat tinggal, John. Ang Li sengaja membuat suara pengisian peluru menjadi keras. Kelopak mata John terangkat dan dia buru-buru berteriak, tunggu. John, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lian bertanya dengan sengaja. John menarik napas dan berkata, kamu benar, saya hanya perantara. Tidak perlu mengorbankan hidup saya untuk orang lain. Bersambung.